Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra Ayat Barini, Tambuk F5111338. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir yang saya buat, yaitu implementasi algoritma Boyermod pada aplikasi pencarian kesamaan kata pada dokumen. Studi kasus jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Pertama, itu latar belakang. Ini belakang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti menggambarkan atau menulis garis-garis gambaran atau tulisan yang telah tersedia dengan menempelkan kertas kosong pada gambar atau tulisan yang akan ditiru, mencontoh atau meniru tulisan atau pekerjaan orang lain, mencuri karangan orang lain dan mengakui sebagai karangan sendiri, mengutip karangan orang lain tanpa seizin penelitinya. Maraknya kasus penjeblakan oleh golongan intelektual menjadi suatu tragedi dalam dunia pendidikan Indonesia. Akibat banyaknya informasi tersedia secara online, maka kebiasaan copy paste tanpa menyebut referensi menjadi mudah dilakukan. Sebagai langkah awal untuk mencegah kasus serupa, diperlukan cara mendeteksi kemungkinan terjadinya penjeblakan seperti di lingkungan perguruan tinggi, yaitu utama pada hasil tugas akhir calon sarjana S1. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu mempermudah menentukan tingkat kesamaan antar dua dokumen atau lebih dengan mengimplementasikan algoritma Boyermod pada kesamaan string pada skripsi dan jurnal yang disusun oleh mahasiswa. Implementasi perangkat keras dan perangkat lunak. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk membangun sistem yaitu laptop dengan prosesor Intel Core i5, memori RAM 8GB, HDD 1TB. Perangkat lunak yang digunakan seperti Sublime Text sebagai text editornya, Exam sebagai database-nya, Google Chrome sebagai penampil programnya. Diagram aliran data. Pada diagram aliran data ini bisa kita lihat yaitu admin dapat menginput data admin dan user sebagai pengguna dan menginput teks dokumen sebagai dokumen teks yang akan dicocokkan nanti pada sistem. Lalu sistem mengirimkan pesan balik berupa informasi admin dan user, informasi dokumen, dan informasi pencocokan string. Untuk user hanya dapat menginput dokumen pencocokan yang akan dicocokkan dengan dokumen yang telah tersedia di sistem yang telah diinput oleh admin sebelumnya. Lalu sistem akan mengirimkan hasil pencocokan kepada user. Ya, untuk di level satunya, admin mengirimkan input dokumen ke pencocokan dua dokumen. Lalu sistem akan memproses dan hasilnya dikirim ke admin hasil pencocokannya. Lalu untuk user menginputkan dokumen pattern dan hasilnya akan dikirim kembali. Lalu hasil dari pencocokan tadi dikirim dan disimpan ke dalam tabel riwayat. Untuk yang proses kedua, admin menginput dokumen dalam pencocokan database, lalu sistem akan memberikan informasi balik ke admin. Begitu pula user menginputkan dokumen dan hasilnya akan ditampilkan dan dikirimkan kembali ke user. Untuk yang ketiga, input pengguna dokumen. Admin menginputkan data pengguna dan data dokumen ke dalam sistem, lalu akan diproses dan dikirim ke dalam tabel admin untuk penggunanya dan tabel dokumen untuk dokumen teksnya. Lalu yang keempat,
proses riwayat pencocokan. Proses riwayat pencocokan ini digunakan pada saat hasil pencocokan dari dua dokumen atau pencocokan database disimpan ke dalam tabel riwayat. Riwayat pencocokan ini dapat diakses oleh admin dan hasilnya akan dikirimkan ke admin dan user. Diagram aliran data yang kedua. Pada admin menginputkan dokumen dan diseleksi pada dokumen seleksi paten dan uraiannya dikirim kembali ke admin. Admin melakukan input dokumen, diseleksi dokumen teks dan datanya akan diseleksi dan disimpan di dalam tabel dokumen. Admin mengirimkan request pencocokan ke dalam proses algoritma Boyer-Moore. Hasil pencocokannya akan ditampilkan ke admin kembali. Lalu pada user mengirimkan request pencocokan. Lalu sistem akan memproses dalam algoritma Boyer-Moore dan mengambil data dari dokumen teks yang akan dicocokkan dengan dokumen yang diinput oleh user tadi, dan hasilnya akan disimpan ke dalam tabel riwayat dan ditampilkan ke user kembali. Use case diagram. Admin dapat login, dapat mencocokkan dokumen, dapat mencocokkan database, dapat menginput tabel database, dapat menginput pengguna, dapat menginput riwayat dan menginput dan mengakses bantuan. Untuk user dapat mengakses login, pencocokan dokumen, dan pencocokan database. Dapat melihat riwayat dan bantuan. Admin mengirimkan user dan password, lalu sistem akan mengecek validasi akun. Admin mengedit dokumen yang berupa input name user, password, nama, email, dan password. Lalu akan diproses dan hasilnya akan ditampilkan ke admin berupa konfirmasi pesan pengguna data tersimpan. Data dokumen, input nama pembuat, nama dokumen, dan jenis dokumen. Lalu meload dokumen teks dan konfirmasi pesan data dokumen tersimpan. Admin menginput dokumen paten dan dikirim pesan kembali ke admin berupa presentasi kesamaan dokumen pencocokan database. Admin menginput dokumen paten, menginput dokumen teks dan dokumen paten. Lalu hasilnya akan ditampilkan ke admin berupa pesan presentasi kesamaan pencocokan string dokumen. Sequence diagram user. User menginput username dan password untuk login dan sistem akan mengecek validasi akun. User meload dokumen teks ke dalam pencocokan database dan menginput dokumen paten. Lalu presentasi kesamaan pencocokan database akan dikirim ke user. User menginput dokumen paten dan dokumen teks, dan pesan yang akan dikirim ke user berupa presentasi kesamaan pencocokan dua dokumen. Berikut adalah tampilan program pencocokan menggunakan algoritma Boyer-Moore.
Berikut adalah yang tampilan program tampilan program aplikasi yang saya buat menggunakan algoritma Boyer-Moore. Ini untuk pencocokan database, dan ini untuk form database-nya. Ini untuk pengguna dan ini untuk pembantuannya. Sekian dan terima kasih. Lalu berikut adalah contoh pengerjaan algoritma Boyer-Moore. Dokumen teks diambil kata percobaan algoritma Boyer-Moore dan pattern yang akan mencocokkan pada teks. Kata yang diambil itu Boyer. Langkah pertama itu membuat tabel pergerakannya. Kita mulai dari indeks akhir. Kita beri nilai R untuk 0, E1, Y2, O3, B4. Hasilnya dapat kita lihat seperti berikut. Pada pergeseran 1, karakter R dan O tidak cocok. Pada tabel pergeseran O pada tabel pergeseran O tadi, karakter O bernilai 3. Jadi pergeseran kita geser sebanyak 3 karakter ke kanan. Pergeseran kedua, R dan karakter A tidak cocok. Pada tabel pergeseran tadi, karakter A tidak ada. Jadi pergeseran sesuai jumlah karakter pada paten, yaitu 5 karakter. Pergeseran ketiga, pergeseran karakter R dan karakter G tidak cocok. Pada tabel pergeseran G tidak ada, jadi pergeseran sesuai jumlah karakter, yaitu 5 karakter. Pergeseran keempat, karakter R dan karakter M tidak cocok. Pada tabel pergeseran, karakter M tidak ada, jadi pergeseran sesuai jumlah karakter paten, yaitu 5 karakter. Pergeseran kelima, R dan Y tidak cocok. Pada tabel pergeseran Y bernilai 2, jadi pergeseran sebanyak 2 karakter ke kanan. Pergeseran keenam, karakter R dan pada paten dan R pada teks cocok, jadi pergeseran dimundur 1 karakter. Pergeseran ketujuh, karakter E pada paten dan karakter E pada teks cocok, jadi pergeseran dimundur 1 karakter lagi. Pergeseran ke-8, karakter Y dan pada paten dan karakter Y pada teks cocok, jadi pergeseran dimundur 1 karakter. Pergeseran ke-9, karakter O pada paten cocok, jadi dimundurkan lagi 1 karakter. Pergeseran B pada paten cocok dan teks cocok. Selanjutnya paten digeser ke kanan untuk melanjutkan pencocokan sampai karakter terakhir pada teks. Ya, sekian untuk cara perhitungan dari algoritma Boyer-Moore. Berikut ini adalah implementasi dari program pencocokan 2 dokumen. Pertama kita menginput dokumen teksnya. Lalu kita proses. Hasil dari pencocokan kedua file tersebut tadi yaitu jumlah kesamaan sebanyak 42 dari 183 kata dan persentase kesamaannya sebanyak 22,95%. Untuk
pencocokan yang kedua, yaitu pencocokan dokumen database. Contohnya kita menginput dokumen yang akan dicocokkan. Lalu kita pilih dokumen apa saja yang akan kita cocokkan yang sebelumnya telah diinput oleh admin. Kita input, lalu klik tombol prosesnya. Nah, mungkin prosesnya agak lama karena belot masing-masing dokumen sebanyak 500 karakter dan akan diproses ke dalam aplikasi. Ya, kita ulangi untuk pencocokan dokumen database. Pertama kita pilih file yang akan dicocokkan. Lalu tentang dokumen yang akan dicocokkan dengan file yang kita pilih tadi. Lalu klik proses. Untuk sementara kita menunggu sistem memproses semua dokumen. Dalam proses ini mungkin agak lama karena mengambil semua dokumen yang dalam database sebanyak 500 dokumen dan diproses masing-masing dokumen. Sementara kita menunggu di sini kita bisa lihat sistem sementara memproses. Ya, selesai. Untuk kita bisa lihat di sini untuk satu file yang dieksekusi pada program ini, itu file yang berukuran 271,13 KB, proses selama 0,27 sekian detik dan hasil kesamaannya 54,84%. Kita bisa lihat di sini. Untuk hasil tiap-tiap dokumen kita bisa lihat di pilihan opsi. Kita klik. Ya, ini untuk file yang kita pilih tadi jumlah kesamaan sebanyak 300 dan dari 547 kata sebanyak 54,84%. Dan di bawah ini adalah kata-kata yang sama antar dua dokumen tersebut, pendahuluan, latar belakang, dan seterusnya. Untuk total keseluruhan eksekusi tadi sebanyak 357,9 sekian detik. Itulah waktu yang diperlukan untuk memproses sebanyak 500 dokumen pada aplikasi ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.